Ayo bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti, revolusimu belum selesai, jangan berhenti. Halo semuanya, nama saya Kenneth Giovanni Setiawan. Hari ini saya dan anggota tim saya akan mempresentasikan topik yang berjudul disintegrasi bangsa. Sebelum kita melanjutkan ke dalam topiknya, apa sih sebenarnya disintegrasi bangsa ini? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu atau keadaan terpecah belah. Jadi, kalau kita bisa simpulkan, disintegrasi bangsa yaitu memudarnya kesatu paduan antar golongan dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Nah, setelah mempelajari arti dari disintegrasi bangsa ini, apakah di zaman sekarang ini disintegrasi ini masih ada? Nah, sebelum kita masuk ke zaman yang sedang terjadi, kita akan melihat dulu di zaman dulu saat masih zaman kolonial Belanda, apakah disintegrasi bangsa ini terjadi? Nah, ada 6 contoh disintegrasi bangsa di kejadian-kejadian yang terjadi saat masa kolonial Belanda. Yang pertama ada PKI Madiun. PKI Madiun ini terjadi karena seorang yang bernama Musso ini, dia memproklamasikan negara Soviet Republik Indonesia yang terjadi pada 18 September 1948 di kota Madiun. Perpecahan di antara pihak internal Indonesia yang menyebabkan peristiwa Madiun Affair ini. Yang kedua, kita mempunyai DI atau TII. Nah, salah satu contoh perpecahan internal di antara pihak Indonesia yaitu DI-TII ini. Para pemberontak DI-TII yang dipimpin oleh Kartosuwiryo ini awalnya adalah aset untuk melawan pihak Belanda secara fisik. Namun karena perbedaan pendapat antara Kartosuwiryo dan Soekarno, mereka akhirnya menimbulkan pemberontakan. Ketika kita mempunyai APRA atau yang biasa disebut dengan Angkatan Perang Ratu Adil, yang dipimpin oleh Raymond Wrestling ini membuat kejadian yang cukup besar yang tidak mudah dilupakan oleh banyak pihak. Dengan alasan yang sederhana, APRA melakukan penyerangan ke kota Bandung dan membunuh banyak anggota TNI yang terlihat. Namun rencana itu berhasil digagalkan oleh pemerintah. Yang keempat, kita mempunyai RMS. Untuk RMS, mereka mempunyai alasan yang cukup serupa dengan APRA. Mereka ingin mempertahankan wilayah mereka secara independen dan tidak tergabung dalam NKRI. Namun dengan pergantian pemerintahan, terjadi perubahan yang menyebabkan pemberontakan di antara pihak-pihak tersebut. Namun semua itu dapat digagalkan oleh APRIS atau yang biasa disebut dengan TNI. Yang kelima, kita mempunyai PRRI atau Semesta. Nah, dua pihak yang memberontak ini bergabung untuk melaksanakan tujuannya masing-masing yang mempunyai kemiripan. Mereka punya alasan yang sama, yaitu ingin kekuasaan yang mereka punya berdiri sendiri dan tidak tergabung dengan NKRI. Segala upaya mereka lakukan, termasuk bantuan pesawat tempur dari Amerika Serikat untuk melawan para pemerintah. Namun semua itu dapat ditumpas oleh pemerintah dalam operasi yang disebut oleh Operasi Merdeka yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Rukmito Hendraningrat. Dan yang terakhir, kita mempunyai pemberontakan Andi Aziz. Pemberontakan ini disebabkan oleh kekecewaan perwira KNIL terhadap hasil KMB yang meminta KNIL tergabung dalam APRIS atau TNI ini. Pemberontakan terjadi karena KNIL meminta agar mereka diberi kewenangan menjaga NIT atau Negara Indonesia Timur dan meminta TNI mundur. Namun pemberontakan ini dapat ditumpas dan Andi Aziz dihukum 15 tahun penjara. Jadi tadi kita sudah membahas tentang apa pengaruh PKI Madiun untuk zaman sekarang. Sekarang saya akan membicarakan tentang upaya apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya hal semacam PKI Madiun. Ada dua hal sederhana yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita harus berpegang teguh pada Pancasila. Karena segala pokok pikiran yang tertuang di setiap silanya terlihat secara gamblang, bertentangan dengan asas komunis yang dianut Partai Komunis Indonesia sebagai penggerak peristiwa G30 SPKI. Yang kedua, kita harus saling bertoleransi dan saling menghargai. Seringkali kita tidak sadar ketika kita merendahkan orang. Hal-hal seperti itu bisa saja memicu terjadinya perpecahan. Perbedaan yang ada jangan dijadikan sumber perpecahan.
masih berlokasi di Tugu Harmoni, Jakarta Pusat, mahasiswa arah Patung Kuda dan ada juga yang ke arah Cideng atau ke arah Komisi. Sudah ada Ausirion Dholu di Patung Kuda Arjuna Wijaya. Masa berakhir pada pukul 3:30 sore waktu. Jadi apakah Indonesia sudah bersatu secara sepenuhnya? Menurut saya belum. Karena memang secara geografis Indonesia sudah bersatu ya. Karena ditetapkan bahwasanya wilayah Indonesia itu berasal dari Sabang sampai dengan Merauke. Namun, masyarakat Aceh sendiri pun sebenarnya masih sering bertengkar. Oleh karena perbedaan pendapat. Memang perbedaan pendapat itu bisa sering terjadi ya. Namun ini terkadang berlebihan karena ini menyangkutkan emosi kita sehingga tidak ada yang mau kalah dan terjadi pertengkaran. Bagaimana cara untuk menanggulangi masalah ini? Menurut saya adalah menurunkan egoisme kita sendiri agar menyelesaikan masalah itu tidak harus menggunakan emosi. Dan egoisme itu sendiri bersifat untuk tidak menang sendiri, untuk tidak semua pada kita sendiri, apa yang kita keuntungan hanya dapat pada kita, tidak. Jadi memang betul apa yang dikatakan Soekarno pada masa lalu, bahwasanya kita akan lebih sulit perjuangannya karena kita melawan rakyat sendiri, teman kita sendiri. Jadi segitu aja videonya. Terima kasih telah menonton dan semoga saya berharap kita dapat bersatu walaupun berbeda ras, walaupun berbeda budaya, namun kita semua sama. Terima kasih.